Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar daerah-daerah yang saat ini sedang bertanding di PON 2024. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil pertandingan voli putri di PON 2024 antara Jawa Timur melawan DKI Jakarta di babak semifinal. Hasilnya kita sudah sama-sama tahu bahwa Jawa Timur itu berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-1. Jadi di set pertama di pertandingan yang diselenggarakan di GOR Sumut Sport Center di Deli Serdang, Jawa Timur itu berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 25-18. Di set kedua, Jawa Timur itu dikalahkan DKI Jakarta dengan skor 22-25. Di set ketiga, Jawa Timur berbalik unggul lagi dengan skornya itu adalah 25-18. Dan di set keempat, Jawa Timur itu benar-benar menggila, tidak bisa dibendung lagi oleh para pemain DKI Jakarta, sehingga Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu berhasil memetik kemenangan dengan skor 25-13. Nah, dari hasil pertandingan itu ternyata ada satu kejutan yang sangat besar, yaitu pulangnya Megawati Hangestri Pertiwi dari Korea Selatan untuk membela Jawa Timur di PON 2024. Padahal kita tahu Megawati Hangestri Pertiwi sebelumnya itu sempat membela Red Spark, bahkan dirinya itu juga sempat membela Red Spark ketika bertanding di final Taichung Bang Formosa 2024. Saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya itu berhasil mengalahkan klub Jepang Fukuoka Kanoa Lawela di pertandingan final dan akhirnya Red Spark menjadi juara. Tapi ternyata saat itu Megawati Hangestri Pertiwi diam-diam pulang ke Indonesia untuk membela Jawa Timur, dan akhirnya dirinya membantu tim Jawa Timur itu melaju ke final PON 2024 pertandingan voli sektor putri. Kepulangan Megawati itu menimbulkan kejutan yang sangat besar, tapi juga menimbulkan tanda tanya yang sangat besar bagi para penggemar voli Indonesia. Bahkan kalau kita melihat komentar-komentar yang ada di media sosial, banyak penggemar voli Indonesia yang mengkritik PBVSI Jawa Timur. Karena apa? Mereka menganggap PBVSI Jawa Timur itu terlalu memaksakan diri untuk memulangkan Mega dari Korea Selatan ke Indonesia. Tapi keputusan yang diambil oleh PBVSI Jawa Timur itu ternyata membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan, karena Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di tim voli Jawa Timur itu akhirnya berhasil mengalahkan DKI Jakarta sekaligus mengunci satu tiket ke pertandingan final PON 2024. Kalau kita bicara tentang Megawati, sebelumnya nama Megawati itu juga cukup mengejutkan karena dirinya itu dimasukkan ke skuad PON yang akan diturunkan oleh Jawa Timur di 2024 ini. Padahal saat itu Megawati Hangestri Pertiwi itu dikabarkan sedang bersiap bersama Red Spark untuk menjalani latihan dan juga untuk bersiap menghadapi Kovo Cup, dan tentu saja di turnamen terakhirnya itu adalah di V-League atau Liga Voli Korea Selatan. Saat itu sudah banyak penggemar voli yang bertanya-tanya apakah Megawati Hangestri Pertiwi itu akan lebih membela Red Spark atau membela PON Jatim. Tapi ternyata fakta di lapangan, setelah Megawati itu tampil di Kapolri Cup, dirinya itu tidak menyelesaikan turnamen Kapolri Cup, tapi langsung terbang ke Korea Selatan untuk membela Red Spark. Setelah itu ternyata Megawati Hangestri Pertiwi itu bisa membagi waktunya sehingga dirinya itu kembali pulang ke Indonesia dan membela Jawa Timur di PON 2024. Hasil yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu memang bisa dikatakan sudah sesuai prediksi kalau melihat kekuatan dari Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Tapi kalau khusus bicara tentang Megawati Hangestri Pertiwi, dirinya itu bisa kembali lagi menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan salah satu pemain voli terbaik di Indonesia saat ini. Di pertandingan melawan DKI Jakarta, Megawati Hangestri Pertiwi itu seolah benar-benar menggendong Jawa Timur. Dirinya itu bisa menjadi monster point, dirinya bisa menularkan mental juara kepada teman-temannya. Selain itu, kehadiran Megawati itu juga terlihat bisa memberikan motivasi, bisa memberikan kepercayaan diri kepada para pemain Jawa Timur di atas lapangan. Hal itu memang tidak berlebihan karena Megawati itu sudah memiliki mental juara ketika dirinya itu membantu Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024. Nah, kehadiran Megawati itu juga membuat Jawa Timur itu terlihat tidak kesulitan untuk mendapatkan poin demi poin sehingga akhirnya bisa meraih kemenangan. Di set pertama saat itu Jawa Timur itu sudah langsung unggul ketika melawan DKI Jakarta dengan skor 7-5.
kemudian keunggulan Jawa Timur itu semakin menjauh, semakin melebar marginnya, sehingga Jawa Timur itu unggul atas DKI Jakarta dengan skor 17-10. Tapi di set kedua DKI Jakarta itu ternyata bisa tampil jauh lebih solid, jauh lebih baik, dan bisa memberikan tekanan-tekanan, bisa memberikan ancaman yang berbuah poin untuk DKI Jakarta. Nah, di set kedua saat itu skor sempat imbang 10-10 sebelum akhirnya DKI Jakarta itu berhasil mengunci set kedua dengan kemenangan. Tapi ternyata di set ketiga dan di set keempat, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bisa step up, bisa bangkit lagi dan bisa merebut kemenangan. Di set ketiga saat itu Jawa Timur itu langsung unggul atas DKI Jakarta dengan skor 8-5. Kemudian keunggulan itu melebar menjadi 14-11, bahkan keunggulan Jawa Timur itu juga semakin tidak terbendung karena Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya itu unggul atas DKI Jakarta dengan skor 19-14 sebelum akhirnya menutup set ketiga dengan skor yang cukup telak. Nah, di set keempat lagi-lagi Jawa Timur itu berhasil membuktikan kekuatannya, berhasil membuktikan mentalnya. Saat itu Jawa Timur itu langsung unggul 7-2 atas DKI Jakarta. Setelah itu keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Timur itu melebar semakin lebar sehingga menjadi skornya itu adalah 12-7. Setelah itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu meninggalkan DKI Jakarta, skornya sempat 18-11 dan akhirnya Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya membantu tim Jawa Timur itu mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 25-13. Kalau kita bicara hasil skor di set keempat, memang saat itu para pemain DKI Jakarta itu melakukan banyak kesalahan. Selain itu serangan demi serangan, spike-spike yang dilakukan oleh para pemain Jakarta itu memang tidak membahayakan, bahkan cukup sering untuk dihalau atau untuk ditahan oleh para pemain Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang keberadaan Megawati, ini adalah pon terakhir bagi Megawati karena saat ini usianya adalah 25 tahun. Tentu saja dirinya itu berambisi atau memiliki impian untuk membantu Jawa Timur menjadi juara pon, karena di tahun 2021 saat itu Jawa Timur itu tidak membawa pulang medali dari Papua. Jadi saat itu finalnya itu adalah Jawa Barat melawan Jawa Tengah. Nah, kehadiran Megawati di pertandingan kali ini di PON 2024 itu juga semakin menebalkan kepercayaan diri para pemain Jawa Timur yang memang di PON 2024 ini kalau kita bicara komposisi itu banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap level atau kualitas para pemain Jawa Timur, ini disclaimer tidak merendahkan ya, tapi ini anggapan dari para penggemar voli Indonesia bahwa para pemain atau kualitas pemain Jawa Timur itu masih kalah dibandingkan dengan Jawa Barat. Banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap tim Jawa Barat itu dihuni oleh para pemain yang berstatus bintang. Mereka diantaranya adalah Sheila Bernadetta, kemudian ada Mira Suci Indriani, kemudian ada Nurlaili Kusuma. Selain itu juga ada Ratri Wulandari yang masuk ke dalam daftar skuad Jawa Barat di PON 2024. Nah, sedangkan Jawa Timur sendiri selain mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi juga masih ada Mediol Yogo yang merupakan di kemarin di Proliga 2024 dirinya menjadi salah satu motor utama di Gresik Petrokimia. Kemudian juga ada Bella Sabrina Agustina dan juga di Jawa Timur tidak lupa ada Arnita Putri Amelian serta Indah Guretno. Nah, kalau menurut teman-teman semua, kira-kira bagaimana dengan kehadiran Megawati yang membela Jawa Timur di PON 2024 dan berhasil membantu Jawa Timur melaju ke final PON 2024, serta bagaimana kira-kira peluang Jawa Timur menjadi juara PON 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan voli Indonesia semakin baik. Kita doakan timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.